Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 19 ini kita akan membahas NFS server. Materi yang kita akan pelajari: 1. Pengenalan NFS, install NFS. 2. Konfigurasi NFS read only. 3. Mengakses NFS dari bunuh klien, dan lain-lain. Kita langsung saja. Jadi, NFS itu merupakan protokol atau software yang digunakan sebagai sharing antar Linux. Sedangkan ada data yang ingin dikirim dari Linux ke Windows, kita bisa menggunakan Samba. Jadi di sini kita akan membuat Debian server bagi beberapa data dengan direktori yang diakses Ubuntu desktop. Karena server 1 dan klien Ubuntu adalah Linux, maka kita bisa menggunakan NFS. Kita akan menginstal NFS server sebagai software untuk sharing. Sebelum itu, kita harus mengatur repository sehingga nanti bisa update Debian server. Saya coba google.com. Nah, ini sudah bisa. Kemudian kita cek nano/apt/softcache.list. Kalian bisa pastikan bahwa sudah masukkan repository deb. Kartolo ini. Setelah sudah, kita save, lalu kita update dengan komen apt update. Kita tunggu. Setelah sudah, kita langsung saja install dengan komen kita tunggu. Nah, di sini kita sudah berhasil menginstal NFS-nya. Kita akan membuat direktori pada Debian server, yang mana nanti direktori ini bisa akses melalui bunuh klien. Kita perintah mkdir/nfs1. Lalu kita nano/etc/export. Agar bisa diakses oleh siapa saja, kita beri hak akses strip only. Kita konfigurasi, kita berikan simbol bintang, yang mana bermaksud bisa mendefinisikan IP address. /nf1 tab 2, lalu bintang, dalam kurung ro, kurung tutup, atau read only, simpan, start. Ini kita akan mengkonfigurasi file NFS dari Ubuntu Client, yang mana dari Ubuntu Client bisa akses file yang sudah kita konfigurasi sebelumnya sebagai NFS atau sharing file. Langsung saja kita install software sebagai penerima file dengan komen sudo apt install nfs-common. Kita pastikan apakah bisa berkomunikasi dengan Debian server, ping IP Debian server. Nah, ini sudah bisa. Kemudian masukkan komen summon strip 10.10.10.2
untuk melihat direktori yang sudah di-share ke Debian server. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba menerima file yang ada pada NFS1. Kita buat direktori mkdir terima strip nfs1, lalu sudo mount 10.10.2.2/nfs1/home/ubuntu. Di sini ubuntunya /terima nfs1. Lalu kita ls terima strip nfs1. Ini belum ada apa-apa karena belum membuat file apapun pada nfs1. Langsung saja kita buat file touch/nfs1/lia.txt. Kita cek Ubuntu client, di sini sudah ada. Kita lihat pada Debian server nano/etc/export, di mana simbol bintang itu bisa diakses IP mana saja. Yang mengakses NFS itu hanya bisa melakukan write saja, tidak bisa mengedit ataupun mengubah, dan nanti kita juga akan mencoba membuat direktori dengan hanya bisa diakses IP 172.10.1.0/24 yang memiliki hak akses write dan write. Cek Ubuntu client, saya coba menambahkan file pada direktori nfs1 yang mana di sini kita hanya mendapatkan hak akses write saja. Kita tulis touch terima strip nfs1/d.txt. Di sini tidak bisa masuk ke file lia.txt dengan komen sudo nano terima strip nfs1/lia.txt, dan di sini juga tidak bisa. Kita ke server Debian agar file ini memiliki hak akses write dan write, jadi kita bisa dibaca dan juga edit. Kita buat direktori dulu dengan nama mkdir/nfs2. Coba ls/, di sini sudah ada. Lalu masukkan komen nano/etc/export. Lalu kita tambahkan di bawahnya /nfs2 tab 2 kali 172.16.1.0/24 kurung buka rw, sinc kurung tutup, yang mana maksudnya hanya bisa mengakses direktori nfs2 adalah VM yang menggunakan IP 172.16.1.0/24 dan Ubuntu client salah satunya. Kita restart dengan perintah systemctl restart nfs strip kernel strip server. Sudah bisa kita ke Ubuntu client, buat direktori mkdir terima strip nfs2 sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori nfs2, yaitu dengan komen do mount 10.10.2/nfs2/home/lia/terima strip nfs2. Di sini kita akan melakukan NFS server permanen. Kenapa? Kita harus membuat mount NFS permanen karena video sebelumnya kita membuat mount pada direktori yang kita buat pada Ubuntu client dan kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat pada server Debian, yang mana nantinya setiap file yang ada pada Debian server itu hanya akan sinkron pada Ubuntu client yang seperti kita lakukan pada sebelumnya. Sudo mount 10.10.2/nfs/home/lia/terima nfs2. Konfigurasi ini tidak permanen, yang mana nanti ketika kita power off maka kita harus mount ulang secara manual, dan di sini kita akan membuat mount secara permanen dengan komen sudo nano/etc/fstab. Kita langsung saja konfigurasi, ketikkan 10.10.10.2/nfs
/home/lia/terima nfs 1 tab 2 kali nfs zip 1 kali _net dev. Lalu kita save. Nah, di sini kita sudah berhasil mount NFS permanen.